itu disebut di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, Syarah Arba'in Nawawiyah. Ada sebagian ulama berpendapat kalau sudah 3 tahun baru disebut istiqomah. Ada juga berpendapat yang lebih berat adalah kalau lewat 7 tahun. Karena lewat 7 itu adalah ungkapan kata orang Arab untuk menunjukkan lebih banyak. Tidak dimaksud angka 7-nya. Misal ayat intastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Wahai Nabi Muhammad, kalau kau istighfarkan orang munafik 70 kali pun tidak akan diampunkan sama Allah. 70 kali itu bukan berarti 70-nya. Tapi kau istighfarkan berapa banyak pun. Ungkapan 70 itu yang dimaksud orang Arab banyak. Kayak kita kadang ngomong 70 kali aku telepon orang terangkat. Dan 70 kali berbulan. 700 kali aku datang ke rumahmu, gak ada kok. Bukan 700 kali betulan, tapi maksudnya mubalaghah, menunjukkan waktu yang sangat banyak sekali. Nah, ini tadi kita sampaikan bentuk sholat sunnah rawatib. Secara umum, kaedahnya sholat sunnah yang karena faktor waktu itu disunnahkan untuk diqadhain supaya tidak istiqomah. Tapi sholat sunnah yang karena faktor sebab kejadian tidak disunahkan jamaah. Semisal gerhana matahari. Kalau sudah boleh, nggak usah qadha. Gerhana bulan, bulannya udah boleh, nggak usah qadha. Tapi kalau yang lain karena faktor waktu sunnah diqadha. Contoh Idul Fitri, Idul Adha, itu kan waktu. Idul Fitri umpamanya malam karena capek takbiran, habis subuh tertidur, istrinya lupa bangunkan kebablas sampai zuhur, gitu ya. Habis sholat zuhur kemana dia sedih, nggak ikut sholat Idul Fitri, diqadha sunnah qadha. Sunnah qadha, sholat sendiri kah atau berjamaah minta dibantu sama kawan dan lain sebagainya. Ya nggak usah pakai khutbah, orang sendiri kok khutbah. Khutbah itu kalau ada jamaah kan gitu kan ya. Ini tadi diantaranya sholat sunnah rawatib. Kemudian diantaranya sholat sunnah yang paling afdal, yang tidak disyaratkan jamaah, sholatul witir. Sholat witir. Dalam hadis innallaha witrun yuhibbul witra fa'awtiru ya ahlal Qur'an. Sesungguhnya Allah itu maha ganjil, Allah mencintai ganjil, Allah mencintai witir. Fa'autiru maka witirlah kalian ya ahlul Quran. Karena yang beriman. Perintah Nabi dalam hadis yang lain innallaha qad amarakum bi sholati yaghfir lakum min umurikum wa hiya witir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kalian dengan sholat yang sholat itu lebih utama buat kalian daripada onta merah. Onta merah itu maksudnya onta yang merah-merah. Di antara onta yang paling mahal di kalangan orang Arab, onta kemerah-merahan, onta cantik menurutnya. Wahiyal witir. Di dalam hadis yang lain, innallaha zadakum bi sholatin. Sesungguhnya Allah menambah kepada kalian. Sehingga di sini pernah kalau nggak salah kita sampaikan pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, sholat witir hukumnya wajib. Witir hukumnya wajib. Mazhab Abu Hanifah. Kalau mazhab kita masih tetap sunnah. Tapi istilahnya karena menunjukkan pentingnya sholat witir jangan tinggalkan. Ya, setiap malam, bukan khusus Ramadan. Tarawih khusus Ramadan, witir umum. Witir umum. Ya, dan itu paling afdolnya sholat malam. Paling afdol sholat di malam hari adalah sholat witir. Maka lakukan sholat witir, apakah di awal malam, di tengah malam, ataukah di akhir malam. Kadang sering kita orang dipertanyakan, wah sholat witir kok habis isya? Udahlah Pak, yang penting sholat witir itu aja lah. Kadang orang meruat kali ya. Pernah kita sampaikan kebiasaan Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Kebiasaan Sayyidina Abu Bakar sholat witir setelah ba'diyah isya. Habis isya langsung sholat witir.
Kalau Sayyidina Umar enggak, beliau sholat witir di akhir malam, dekat sama subuh. Dekat sama subuh. Ditanyakan kepada Rasulullah, Nabi menjawab, Abu Bakar ahwat wa Umar ahzan. Abu Bakar lebih hati-hati, Umar lebih sungguh-sungguh. Dua-dua dibetulkan oleh Nabi. Yang penting dilakukan, Pak. Nah, sama dengan kadang-kadang permasalahan kita orang lebih afdal sholat sunnah di rumah, jangan di masjid. Ya hukum asalnya memang gitu Pak, supaya rumah kita ada bagian sholat sunnah. Jangan pula rumah itu hanya sekedar untuk tempat tidur sama makan, ribut sama istri sama anak saja. Ada tempat sholat, waktu sholat anak juga lihat bapak sholat, ibu sholat, sehingga terdidik anak untuk cinta sholat. Tapi masalahnya kalau udah sampai rumah nonton TV nggak jadi sholat sunnah, ya udahlah yang penting sholat meskipun di masjid kan gitu kan. Yang penting pelaksanaannya Pak gitu orang. Memang betul bicara secara ilmiah itu afdolnya ya sholat sunnah itu diletakkan di rumah supaya rumah kita ada bagian dari ibadah. Disebutkan dalam hadis, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kalian kayak kuburan. Kayak kuburan maksudnya apa? Enggak ada nilai ibadah, sepi. Ya. Datang-datang cuma tidur, datang-datang makan, datang cuma gitu aja terusan. Supaya ada nilai lebih utama. Kalau disebutkan aqallul witir paling ringan adalah 1 rakaat. Ya. Dan dilakukan dengan ganjil sampai 11. 3, 5, ya, dan lain sebagainya. Dan disebutkan al-faslu afdalu min al-wasli. Dipisah lebih utama daripada digabungkan. Langsung 3 terus semuanya. Lebih afdal dipisah. 2 rakaat salam, lalu kemudian satu itu lebih utama. Kenapa? Pelaksanaannya Nabi memang al-fasl dipisah. Kemudian secara kaidah fikih, kalau dipisah, pastinya amal akan menjadi lebih banyak. Lebih banyak apa? Ada tambahan assalamualaikum, ada tambahan tahiyat, ada tambahan takbiratul ihram di rakaat berikutnya, Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga hadis yang Nabi bersabda, ya, la tushbihul witra bil maghrib. Jangan serupakan witir dengan sholat maghrib. Kalau sholat maghrib 3, 2 tahiyat kemudian berdiri langsung. Maka Nabi menyuruh jangan serupakan witir dengan sholat maghrib. Ya, ini tadi. Adapun waktunya antara sholat isya sampai munculnya fajar. Jadi umpamanya subuh kurang 5 menit pun sholat sunnah witir bisa. Ya, yang penting sebelum subuh. Dan afdal untuk orang yang takut dia tidak bisa bangun di akhir malam, afdal bagi dia untuk ayyutira awwalah, berwitir di awalnya. Waliman tomi'a ayyakuma ayyutira ashraf al-fasl. Dan untuk orang yang kepingin untuk dia berdiri qiyamul lail, maka afdal dia witir di akhir malam. Dalam hadis Nabi, ij'alu akhir sholatikum bil laili witra. Jadikan akhir sholat kalian di malam hari itu witir. Jadikan akhirnya adalah witir. Jadi perbanyak sholat di malam hari. Terus kalau sudah dekat sama subuh, tutup dengan witir. Itu yang terafdal. Ya, wal faslu fihi afdalu min al-wasli. Memisah antara rakaat witir lebih utama daripada nyambung rakaat witir. Sudah kita jelaskan tadi. Dan disunahkan untuk membaca di rakaat 3 terakhir surat Al-Baqarah Rabbikal A'la, surat Kafirun di rakaat kedua, surat Ikhlas Mau'izatan di rakaat ketiga. Ya. Adapun kalau dia laksanakan 11 rakaat,
maka sholat apapun di rakaat 1, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, rakaat kelima sampai terserah. Yang penting 3 terakhir ada kesunahan khusus. Di rakaat 3 terakhir ada kesunahan khusus baca Sabbihisma rabbikal a'la sama baca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian di rakaat yang ketiga baca Qul huwallahu ahad sama Qul huwallahu nas. Sebagian ulama berpendapat di setiap witir disunahkan qunut. Disunahkan qunut sebagian ulama. Meskipun di dalam mazhab tidak. Di dalam mazhab Imam Syafi'i qunut disunahkan hanya waktu subuh sama witir di separuh kedua bulan Ramadan. Separuh kedua bulan Ramadan. Selain separuh kedua bulan Ramadan tidak sunnah witir, tidak sunnah qunut. Tapi tadi kita sampaikan tidak sedikit pendapat para ulama untuk menyuruh qunut. Hanya mazhab Syafi'i yang berbeda. Maka kadang-kadang kita nengok guru-guru kita waktu sholat witir akhirnya mereka qunut. Dan disebutkan juga ternyata dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi mengajarkan qunut itu asal muasalnya mengajarkan di waktu witir terakhir kepada Sayyidina Hasan. Jadi kepada Sayyidina Hasan diajarin qunut ketika sholat witir. Ini tadi tentang masalah qunut. Kemudian sunnah juga setelah witir membaca Subhanal Malikil Qudus 3 kali dan sunnah mengeraskan suara. Sampai urusan mengeraskan suara pun ada kesunahannya khusus. Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Dan disebutkan zikir ini adalah zikir yang luar biasa, yaitu zikir ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diuji oleh para malaikat. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasihnya Allah. Para malaikat itu melapor sama Allah, ya Allah, Nabi Ibrahim itu kekasihmu, tapi dia sangat terkenal akan kekayaannya. Kambingnya Nabi Ibrahim disebutkan lebih dari 20.000 kambing. Dan disebutkan setiap 100 kambing dijaga sama anjing. Dan setiap anjing lehernya dikasih sama Nabi Ibrahim kalung emas. Kalung emas. Kaya Nabi Ibrahim. Lu anjing dikasih kalung emas, apa sih? Maka malaikat pada ngobrol satu sama yang lain, lapor sama Allah. Katanya kekasihmu, tapi dia bergelimang dengan harta. Maka diperkenankan oleh Allah untuk malaikat mengujinya. Datanglah malaikat kepada Nabi Ibrahim. Malaikat ini mengatakan, wahai Nabi Ibrahim, kami malaikat yang di sekitaran Arsy memiliki zikir yang kalau kita berdoa pasti kami lebih dekat sama Allah, dan semua permintaan kami dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maukah engkau zikir ini? Mau. Tapi karena ini zikir ini sangat luar biasa, maka maharnya besar. Apa maharnya katanya? Kambing 20.000. Katanya Nabi Ibrahim, ambil semuanya. Aku kepingin zikir itu. Maka diajarin sama malaikat ini, Subhanal Malikil Qudus 3 kali. Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Maka disinilah supaya tengok orang-orang soleh itu lebih mengutamakan pahala
dibandingkan semua harta. Berbeda sama kita, Pak. Jujur Pak, jujur. Saya itu punya guru namanya Abuya Habib Hasan Baharun. Beliau itu pendiri pesantren Dalwa, Darul Dakwah di Bangil. Pondoknya sekarang sudah santrinya 18.000. Beliau itu dermawannya luar biasa. Dermawan luar biasa. Cuma ada sesuatu yang agak aneh. Apa itu? Beliau itu kalau ngundang tahlil, ngundang makan, itu tahlil itu nggak pernah lebih dari 5 menit. Dari awal A sampai Z, mulai dari Fatihah sampai doa, nggak lebih dari 5 menit. Afdhalul dzikri, la ilaha illallah. Baru dapat 10, udah tangannya gini. La ilaha wahdahu la syarika lahu. Udah selesai. Baca qul ahad 3 kali, doa dan selesai. Jadi kadang-kadang ada orang kalau umpamanya ngundang tahlil beliau, itu kadang-kadang yang punya rumah ini, kita masak lama-lama, tahlilnya cuma 5 menit gitu ya. Beliau paling cepat kan tahlilnya. Afdhalul dzikri, la ilaha. Baru makan 7, dapat 10, 11, udah. La ilaha wahdahu la syarika lahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Waktu ditanya, kalau beliau mengatakan, kalau bicara pahala satu la ilaha illallah sudah mengalahkan semua apa yang kita berikan. Coba, pandangannya orang soleh. Dan subhanallah pernah disebut di antara keramatnya Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Abdul Khalil Bangkalan, Syekh Khalil, iya, Bangkalan, wali besar, kalau disebutkan diundang sama santrinya untuk tahlil. Ternyata tahlilnya cuma la ilaha 3 kali, afdhalul dzikri, la ilaha 3 kali, nah Fatihah. Ya akhirnya si santrinya, ya aku nyembelih sapi, la ilaha cuma 3 kali. Iya, yang di belakang gak terima. Akhirnya cerita kepada kiainya. Kata kiainya, kau nyembelih sapi berapa? Sapi 1 kiai sama kambing 3. Berapa itu bobotnya itu? Kira-kira lah kalau sapi itu 100 sekian kilo, kambing kira-kira 12 kilo, dikalikan ini segala macam gak sampai lah 150, gak sampai. Udah, akhirnya dia nulis di kertas la ilaha illallah, di kertas. Cuman ditimbang, timbangkan yang la ilaha illallah. Ditimbang ternyata ditaruh sampai 200 kilo lebih kuat la ilaha kertas gitu. Ya keramat itu lah. Ya mestinya secara hakikat memang la ilaha illallah lebih mulia, lebih berat daripada semua langit dan bumi. Tapi yang kita ambil kesimpulan, saya bukan mempermasalahkan tahlil cepat atau tahlil lama. Tapi yang kami maksud adalah tidak jarang para aulia sholihin penghormatannya kepada zikir itu lebih besar daripada penghormatannya kepada materi-materi. Ya. Maka kayak tadi cerita Nabi Ibrahim diuji dengan mendapatkan zikir Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Ternyata harus dimaharkan 20.000 kambing. Dikasihkan semuanya sama Nabi Ibrahim. Harta dah habis sudah. Yang penting dapat dan semisal itulah dahulu para solehin dari dunia. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan untuk bisa mendapatkan paling tidak 5 duit aja, 5 duit emas atau perak karena sangat butuh hajat. Disebutkan tangan beliau sampai banyak retak-retak, tangan beliau sampai banyak kapalan ya, karena banyaknya giling gandum. Beliau meminta duit sama abahnya dengan malu-malu minta 5 ukiah saja,
Katanya Rasulullah, wahai putriku, mau ku kasih kau 5 ukiah, ataukah barusan malaikat Jibril ngajarin aku 5 kalimat doa. Barusan diajarin malaikat Jibril 5 kalimat doa. Gak pakai mikir, langsung 5 kalimat doa itu ya Rasulullah. Kayak apa? Diajarin sama Rasulullah doa, Allahumma ya awwalal awwalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Nabi bersabda, tidaklah disebut 5 asma Allah ini kecuali 2 setelah dikabulkan oleh Allah. Ya, 5 kalimat. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Doa saya dikabulkan. Pernah beliau juga demikian diminta oleh suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk meminta budak sama Rasulullah karena barusan perang. Ada banyak harta rampasan perang budak-budak. Nah, datang kepada Rasulullah, ketemu sama Rasulullah. Balik Sayyidah Ali Fatimah ke rumahnya. Tahu Rasulullah Sayyidah Fatimah tadi mencari, Rasulullah nggak tenang, istirahat di rumah, langsung ke rumahnya Sayyidah Fatimah. Disebutkan Sayyidah Fatimah sama Sayyidina Ali waktu itu masih rebahan, saking capeknya. Kemudian masuk Rasulullah ke rumah mau bangkit di Sayyidah Fatimah. Katanya Rasulullah, makan aku mah, kalian tetap di tempat tidur kalian. Kalian tetap di tempat tidur. Kemudian Rasulullah tanya, apa yang kalian ajarkan tadi datang sama aku? Dan Sayyidah Fatimah malu. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, putrimu capek dari amal atau perbuatan khidmah dalam rumah tangga ya Rasulullah, mendengar barusan banyak harta rampasan perang, banyak budak-budak, kalau boleh diberikan satu pembantu di rumah ini ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, maukah engkau kasih zikir yang barusan dikasih malaikat Jibril? Tidak ada kemudian mereka mikir dua-dua ya Rasulullah, ada. Jadi sudah langsung zikir itu ya Rasulullah. Kemudian disuruh oleh Rasulullah bacalah sebelum tidur, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ya, maka bacalah ini sebelum tidur. Kemudian Nabi bersabda, innahu khairun lakuma min khadim. Zikir ini ketika kau baca itu lebih bagus, lebih baik daripada pembantu. Kalau sebagian ulama mengatakan khasiat utama dari zikir baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 sebelum tidur, itu bikin nyaman tubuh kita ketika tidur. Sehingga secapek apapun hilang itu kan capek. Ya mohon maaf Pak, bukan mempermasalahkan orang punya pembantu, nggak punya pembantu. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang nggak pakai pembantu, semua rumah tangganya aman, beres, enak saja, dia sehat walafiat. Ada orang punya pembantu banyak sakit. Orang punya pembantu masih kacau saja dan lain sebagainya. Maka yang penting sehat walafiat. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawam al-'afiyah wa tamam al-'afiyah wa syukra 'ala al-'afiyah. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.